Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fianita dengan NIM 22042372. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Administrasi Kepegawaian pada materi 7 dan 8. Baiklah, materi pertama yang akan saya sajikan yaitu tentang hak dan kewajiban. Adapun yang pertama yaitu ASN atau PNS. ASN memiliki hak atas gaji, tunjangan, cuti, pensiun, pelatihan, dan perlindungan hukum. Serta kewajiban yaitu setia pada negara, netral, jujur, disiplin, dan melayani publik dengan profesional. Selanjutnya ada P3K. P3K di sini umumnya memiliki hak dan kewajiban yang mirip seperti ASN, tetapi tidak mendapatkan pensiun karena bekerja berdasarkan kontrak waktu tertentu. Selanjutnya pada TNI, di sini TNI memiliki hak atas gaji, tunjangan, fasilitas dinas, dan pensiun. TNI juga memiliki kewajiban menjaga kedaulatan NKRI, patuh disiplin militer, dan siap bertugas kapanpun. Yang selanjutnya yaitu ada Polri. Polri memiliki hak atas gaji, tunjangan risiko, fasilitas, dan pensiun. Wajib menegakkan hukum, menjaga ketertiban, dan bersikap netral. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi kedua, yaitu tentang jenis jabatan. Adapun yang pertama yaitu ASN. ASN memiliki jabatan struktural pimpinan seperti kepala dinas, camat, dan jabatan non-fungsional seperti auditor, guru, pranata humas. Dan selanjutnya yaitu ada P3K. P3K ini umumnya di jabatan fungsional memiliki seperti guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Dan pada TNI itu memiliki jabatan seperti komando yang dimana contohnya seperti panglima, dandim, dan staf itu contohnya seperti instruktur, peneliti, dan perencana. Dan selanjutnya terakhir yaitu tentang Polri. Polri ini memiliki jabatan struktural seperti Kapolri, Kapolda, Kapolres, dan fungsional seperti penyidik, analisis intelijen, dan instruktur. Dan selanjutnya kita masuk kepada materi ketiga yaitu tentang pangkat, jabatan, dan golongan. Yang pertama ada ASN. ASN memiliki pangkat dan golongan 1-4 menunjukkan jenjang karir. Contohnya 3A seperti penata muda. Selanjutnya yaitu ada P3K. P3K tidak memiliki golongan, hanya jabatan sesuai kontrak. Dan pada TNI ini memiliki pangkat terdiri dari Tamtama, Bintara, dan Perwira atau seperti Letda Jenderal. Dan yang selanjutnya yaitu ada Polri. Polri memiliki pangkat terdiri dari Bintara atau Brigadir, Perwira Pertama atau Ibda, Perwira Menengah atau AKP Kombes, dan Perwira Tinggi atau Brigjen Jenderal Polisi. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu tentang sistem penggajian dan fasilitas. Pada ASN gajinya itu berdasarkan golongan dan masa kerja, ditambah tunjangan dan pensiun atau taspen. Selanjutnya pada P3K. P3K ini memiliki gaji yang sesuai dengan jabatan dan masa kontrak, tetapi tidak memiliki pensiun. Dan selanjutnya pada TNI dan Polri memiliki gaji berdasar pangkat dan masa dinas dengan tunjangan risiko, jabatan, operasi, serta pensiun atau asabri. Dan juga mereka mendapatkan fasilitas seperti rumah, kendaraan, dan kesehatan. Selanjutnya pada penempatan jabatan. Pada ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pada penempatan jabatannya. Dan pada P3K itu melalui perjanjian kerja atau surat kontrak yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada TNI dan Polri berdasarkan keputusan pimpinan melalui rotasi, promosi, dan kebutuhan organisasi.
Dan selanjutnya yaitu terhadap disiplin pada ASN dan P3K diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang dimana sanksi bisa berupa teguran, penurunan pangkat hingga pemberhentian. Dan selanjutnya yaitu pada TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan KUH APM yang dimana sanksinya bisa penahanan disiplin hingga pemecatan. Dan selanjutnya yaitu pada Polri berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2022 sanksinya bisa berupa teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Dan sekarang masuk kepada materi terakhir yaitu tentang pengertian pejabat pemerintah, pejabat negara dan pejabat daerah. Yang pertama, pada pejabat pemerintah merupakan orang yang menjalankan urusan pemerintahan seperti ASN, camat, dan kepala dinas. Dan pada pejabat negara merupakan jabatan strategis kenegaraan seperti presiden, menteri, hakim, dan anggota DPR, DPD. Selanjutnya pada pejabat daerah. Pejabat daerah merupakan pejabat yang memimpin daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, ataupun ketua DPRD. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi yang sudah saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.